Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di dalam video ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu sistem akuntansi penjualan dalam mata kuliah sistem akuntansi entitas. Secara garis besar, penjualan dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, penjualan tunai, yang kedua, penjualan kredit. Untuk penjualan tunai, perusahaan tidak menghadapi suatu masalah yang cukup berarti karena begitu barang jasa dijual, maka kas akan langsung diperoleh. Namun, untuk penjualan kredit, perusahaan akan menghadapi suatu masalah yang cukup berarti karena kas tidak langsung diperoleh begitu barang dijual. Namun, perlu menunggu beberapa waktu untuk memperoleh kas tersebut. Dalam menghadapi persaingan di pasar yang semakin ketat, maka perusahaan tidak mungkin hanya mengandalkan penjualan tunai untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Maka perlu memberikan bagian untuk penjualan kredit. Bahkan bagian untuk penjualan kredit jauh lebih besar dari dua bagian penjualan tunai guna untuk mencapai target penjualan yang telah dianggarkan. Sistem penjualan kredit adalah seperangkat prosedur yang dijalankan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penjualan kredit sesuai dengan tujuan pengendalian intern dalam menangani pesanan hingga pengiriman barang. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan kredit adalah kegiatan mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang bayarannya dilakukan kemudian hari. Untuk memaksimalkan penanganan yang baik terhadap kegiatan sistem penjualan kredit, sangat diperlukan alat-alat serta perangkat kerja yang meliputi fungsi-fungsi terkait, dokumen yang digunakan, dan prosedur yang membentuk sistem. Gambaran umum perusahaan. Di dalamnya terdapat struktur organisasi, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, adanya jaringan prosedur, serta pengendalian intern. Struktur organisasi yang dipakai dalam sistem penjualan ada 4 bagian. Yang pertama back office. Back office juga terdapat beberapa bagian, yaitu head brand, administration head, accounting, customer certification official atau CSO, kasir, dan administration sales. Bagian yang kedua marketing department. Terbagi juga ada 3 bagian, sales supervisor, sales counter, dan sales force. Bagian yang ketiga service department. Terbagi beberapa bagian, yaitu head service, admin service, service advisor, body repair, customer service, final checker, leader mekanik, mekanik, toolkeeper, dan oilman. Bagian yang terakhir spare part department, terbagi juga beberapa bagian, head spare part, salesman spare part, admin spare part, part runner, gudang spare part. Dokumen-dokumen yang digunakan: A. Surat order pengiriman dan tebusannya. Surat order pengiriman ini memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan jumlah yang tertera pada dokumen serta tebusannya. B. Faktur dan tebusannya. Faktur penjualan dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan, di mana jumlah faktur yang dikirim tergantung dari pengiriman pelanggan. C. Rekapitulasi harga pokok penjualan. Dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung harga pokok yang dijual selama periode akuntansi tertentu. D. Bukti memorial. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi. A. Jurnal penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara tunai dan kredit. B. Kartu piutang. Merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. C. Kartu persediaan. Merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi tiap jenis persediaan. D. Kartu gudang. Untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. E. Jurnal umum. Digunakan untuk mencatat harga pokok yang dijual selama periode. Ya, terima kasih.
Nah, kita masuk pada jaringan prosedur. Menurut Mulyadi, prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah, diantaranya yang pertama, yaitu ada prosedur order penjualan. Terus, prosedur penjualan kredit. Yang ketiga, prosedur pengiriman. Keempat, prosedur penagihan. Kelima, prosedur pencatatan piutang. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah prosedur distribusi penjualan. Gitu. Pengendalian intern. Yang pertama, fungsi penjualan. Kedua, fungsi kredit. Ketiga, fungsi gudang. Keempat, fungsi pengiriman. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi. Nah, kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu gambaran prosedur penjualan kredit spare part. A. Fungsi penjualan menerima order dari pelanggan melalui telepon atau WhatsApp, atau memesan langsung ke bagian sales. B. Fungsi penjualan membuat surat pesanan sebanyak 1 lembar. C. Dikirim ke bagian kaba kredit. D. Kaba kredit memeriksa status kredit dan memberi persetujuan kredit. E. Jika disetujui, maka bagian fungsi penjualan membuat dokumen sebanyak 5 lembar, yang diantaranya lembar pertama, kedua, dan ketiga dikirim ke bagian gudang, lembar keempat ke bagian fungsi pengiriman, dan lembar kelima menurut abjad. Nah, tapi jika bagian kaba kredit memeriksa status pelanggan dan menemukan beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk diberikan, maka pesanan bisa saja tidak diterima atau dibatalkan begitu. Nah, bagian F. Bagian gudang menerima 3 lembar lampiran. Lampiran pertama dari bagian pesanan penjualan. Lembar pertama ditempel pada pembungkus barang. Kedua dimintakan tanda tangan dari pembeli. Lembar ketiga dikirim dengan barang tersebut. G. Bagian pengiriman menerima lembar keempat dari bagian pesanan penjualan. Kemudian membuat faktur sebanyak 3 lembar. Lembar pertama diarsipkan menurut tanggal. Lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi. Lembar ketiga diberikan kepada pembeli. Dan yang terakhir, H. Bagian akuntansi menerima lembar kedua dari bagian faktur. Kemudian bagian akuntansi membuat jurnal penjualan dan faktur penjualan.